Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan meminta ampunan serta kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, niscaya tidak ada orang yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan olehnya, niscaya tidak ada orang yang dapat memberikannya petunjuk. Salam serta salam tak lupa kita aturkan pula kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, pada tiga generasi terbaik, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan halaqah Jumat kita, kajian rutin kita, yang mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Jami' min Bulughul Maram karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas materi dengan tema 6 perkara yang wajib dijauhi. Dan insyaallah kita akan dibersama oleh beliau guru kita Ustadz Rizky Agung rahmatullah hafizallahu taala. Kepada para jamaah kajian Bumiku Mengaji, sebelum kajian dimulai, seperti biasa, kami ingatkan kepada para jamaah sekalian untuk bisa memperbarui niatnya dalam belajar, dalam menuntut ilmu syar'i, di mana kita di sini untuk mencari ridha Allah, dan mengangkat kejahilan dalam diri kita, kemudian ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa kita dakwakan kepada orang-orang di sekitar kita. Kami juga ingatkan kepada jemaah sekalian untuk bisa menjaga adab-adabnya dalam bermajelis, yang mana tetap menjaga auratnya, tidak disambi dengan hal-hal lain, dan fokus dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz nantinya. Kemudian kami ingatkan pula kepada jemaah untuk bisa mempersiapkan alat tulisnya, sehingga nanti bisa banyak mencatat dan mengambil faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian insya Allah nanti selepas kajian, insya Allah jika masih ada sisa waktu kita akan buka sesi tanya jawab pada jemaah. Silakan jika hendak bertanya, bisa bertanya secara langsung dengan raise hand ataupun bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, Alhamdulillah Ustaz sudah bergabung di tengah kita. Insya Allah kajian akan segera kita mulai. Kepada Ustaz, waktu dan tempat yang dipersilakan boleh tafadhol masykurah. Baik, jazakallahu khairan atas kesempatannya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Baik para hadirin jamaah Bumiku Mengaji dimanapun berada, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada kita yang sangat banyak. Di antaranya adalah hidayah taufik,
ya, nikmat keimanan, dan juga banyak sekali nikmat yang lainnya, dan juga kemudahan, sehingga Allah nantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa kembali sama-sama berkumpul mengkaji kembali dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dan akan kita gunakan syarah atau penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa konsisten mengikuti langkah beliau hingga hari kiamat kelak. Amma ba'd. Baik para jemaah yang semoga Allah muliakan, akan kita lanjutkan kembali, insya Allah, hadis yang akan kita bahas dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram, dan kita sudah masuk pada babul adab. Kita masuk pada babul bir wassilah, bab yang berkaitan dengan berbakti dan juga silah atau silaturahim. Dan kita masuk pada hadis yang ketiga dalam bab ini, yaitu babul bir wassilah, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah As-Saqafi radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man anwahat wa kariha lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, kemudian waman anwahat, yaitu menahan dan menuntut, kemudian wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah tidak suka atau benci dari kalian banyak bicara, wa kasratas su'al, banyak bertanya, dan wa idha'atal mal, menghambur-hamburkan harta. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya juga nomor 5975. Begitupun diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahihnya nomor 593. Para hadirin jamaah yang Allah muliakan, saya bin Bas menambahkan wafil lafzil akhar, dalam lafaz yang lain, dalam redaksi hadis yang lain, wa yasfatu lakum qila wa qal. Kalau tadi wa kariha lakum, membenci, ini wa yasfatu lakum, ya sama artinya, membenci juga. Atau murka dari kalian, qila wa qal, banyak bicara, wa kasratas su'al, banyak bertanya, wa idha'atal mal, dan menghambur-hamburkan harta. Kemudian para ikhwah yang semoga Allah muliakan, kita akan membahas satu persatu dari hal-hal yang dilarang dalam hadis ini. Kalau kita melihat kembali poin-poin yang ada dalam hadis ini, itu ada 6. Ya, ada 6 sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi disebutkan, sesungguhnya Allah mengharamkan. Di sini lafadznya jelas, Allah mengharamkan, kata Rasulullah, alaikum aququl ummahat, pada kalian apa? Durhaka kepada al-ummahat, ibu. Ini yang pertama. Kemudian dal banat. Yang kedua adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan yang ketiga adalah waman an wahat. Hal yang dilarang, yang diharamkan yang ketiga adalah waman an wahat. Menahan dan banyak menuntut. Kemudian yang keempat adalah wakari halakum qila wa qal, banyak berbicara, banyak kalamnya, ataupun mudah menyampaikan sesuatu dari apa yang dia dengar. Kemudian wakasratas soal, banyak bertanya atau banyak meminta, juga bisa dimaknai demikian. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah wa idha'atal mal, menghambur-hamburkan harta. Nah, kita akan coba membahas satu persatu dari poin-poin yang disampaikan dalam hadis ini. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah yaitu uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Dan ini sesuai dengan bab yang ada di dalam kitab Jami', itu bab yang berkaitan dengan bakti. Ketika kita berbicara terkait bakti kepada orang tua, maka kita juga perlu berbicara tentang hal yang berlawanan dengannya, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Walaupun dalam hadis di sini disebutkan wa uququl ummahat, durhaka kepada ibu.
Ya, tidak disebutkan secara umum durhaka kepada kedua orang tua. Namun yang dimaksud adalah tetap kedua orang tua, ayah juga termasuk. Jadi bukan hanya yang dilarang itu durhaka kepada ibu saja, tapi durhaka kepada ayah juga termasuk. Ya, hal ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, hafizahullah taala dalam kitabnya Minhatul Alam, Syarah Bulughul Maram. Beliau menyebutkan kenapa yang dilarang keras dalam hadis ini itu durhaka kepada ibu. Kenapa lafadznya hanya durhaka kepada ibu saja? Kata beliau, karena bentuk kedurhakaan yang dilakukan oleh anak itu seringkali terjadi pada ibunya. Ya, dan ibu adalah sosok wanita yang lemah. Ibu adalah sosok wanita yang lemah. Dan kehormatan ibu juga lebih layak untuk dijaga daripada kehormatan bapak. Itu sebab kenapa di sini disebutkan hanya durhaka kepada ibu. Karena memang kalau kita lihat pun realitanya ya di lapangan pun ya, anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu mayoritas lebih banyak dilakukan kepada ibunya. Anak lebih berani melawan ibunya dibandingkan melawan ayahnya. Walaupun sebenarnya maksud dalam hadis ini adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Nah, kemudian para hadirin yang Allah muliakan, yang dimaksud uquq atau durhaka kepada orang tua, ya. Yang dimaksud dengan uquq atau durhaka kepada kedua orang tua adalah membangkang, ya, membangkang kepada kedua orang tua ataupun meninggalkan berbuat baik kepada keduanya. Tarkul ihsani ilaihima, meninggalkan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Padahal Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami telah wajibkan dan kami telah perintahkan Abdullah Al-Fauzan dalam kitabnya yang sama Minhatul Alam menyebutkan standar ukuk, ya, standar ukuk atau durhaka kepada kedua orang tua. Kapan seorang anak ini bisa dikatakan dia itu durhaka kepada kedua orang tua? Ya kan? Agar kita bisa menghindari perbuatan tersebut. Ya, standar minimalnya apa? Dikatakan oleh beliau, standarnya adalah seorang anak menyakiti orang tua dengan perkataan. Ya, ketika seorang anak menyakiti bentuk menyakiti apapun yang dia lakukan, ya kepada kedua orang tuanya dari perkataannya itu adalah bentuk durhaka. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat yang ke-23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabb kalian telah mewajibkan, memerintahkan kepada kalian agar beribadah hanya kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian di bawah dikatakan wala fala taqul lahuma uff, ya. Janganlah kalian berkata kepada mereka uff. Uff dalam bahasa Arab itu maknanya dalam bahasa Indonesia. Kalau kita di Indonesia biasa mengatakan kepada orang-orang dan terutama kepada orang tua. Kalau di bahasa Arab itu uff. Nah, standar tadi ya, standar durhaka kepada kedua orang tua dikatakan oleh Syekh adalah berkata menyakiti orang tua dengan perkataan. Dan perkataan minimal yang bisa dikatakan durhaka kepada kedua orang tua adalah saja. Saja itu bisa menyakiti kedua orang tua ternyata. Yang sangat ringan, hanya dua huruf. Ya. Dan ah. Ini standar yang paling ringan yang bisa apa namanya, yang bisa kita katakan bahwa anak ini telah durhaka kepada kedua orang tuanya, ya, ataupun dengan perbuatannya. Jadi dengan ucapan ataupun perbuatan yang bisa menyakiti kedua orang tua. Ketika seorang anak mengucapkan ucapan ataupun melakukan perbuatan yang menyakiti kedua orang tuanya atau salah satunya saja, maka dia sudah bisa dilabeli sebagai anak yang durhaka dan dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti dari perbuatannya. Ya, demikianlah yang dimaksudkan dengan al-uquq versinya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Seperti itu ya para ikhwah hadirin jamaah yang Allah muliakan. Kemudian kita akan membaca penjelasan dari Syekh Bas rahimahullah taala. Beliau mengatakan ada haditsun jalilun azim. Ini adalah hadis yang mulia yang agung. Ya dulu ala anna uququl ummahat min aqbahil muharramat, yang menunjukkan bahwasanya durhaka kepada ibu merupakan perkara keharaman yang paling buruk
di antara keharaman yang paling buruk. Wa annahu harrama 'alal ummah uquqa ummahati. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada umat manusia untuk durhaka kepada ibu mereka. Ya, wasabaqa lana fi hadithi Abi Bakr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaranahu bisyirki. Dan telah lalu penjelasan dalam hadis yang sebelumnya, yaitu hadis Abi Bakr radhiyallahu anhu yang kita sebutkan dalam pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan dosa syirik itu dengan dosa apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Wa annal uquqa min akbaril kabair. Dan juga disebutkan sebelumnya bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua merupakan dos di antara dosa-dosa besar yang paling besar. Ya, fayajibu 'alal mukmin an yuhadzira dzalik. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk berhati-hati terhadap perbuatan tersebut. Dalam hadis yang sebelumnya yang kita sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar? Kemudian beliau mengulangi sampai ketiga kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjuki, aku kabarkan dosa yang paling besar? Maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Ini metode beliau dalam menyampaikan keilmuan kepada para sahabat, yaitu mengulang-ulang kalimat agar apa? Agar para sahabat mempersiapkan pendengarannya, mempersiapkan hatinya, jiwa raganya untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang sangat penting untuk seorang mengetahuinya, karena sampai Rasulullah mengulangi sampai tiga kali. Ya, Rasulullah ingin para sahabatnya agar tidak ada yang sampai terlewat atas apa yang akan beliau sampaikan. Ini menunjukkan bahwasanya perkara ini sangat penting. Sehingga Rasulullah ingin para sahabatnya siap menerima apa yang akan beliau ucapkan. Kemudian kulna bala ya Rasulullah. Maka para sahabat pun menjawab, iya, wahai Rasulullah, kami ingin. Apa kata Rasulullah? Al-isyraku billah. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah wa uququl walidain dan durhaka kepada kedua orang tua. Di sini Rasulullah menggandengkan dosa yang paling besar, menyebutkan dosa yang paling besar yaitu dosa syirik dan juga langsung menggandengkannya dengan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua memiliki dampak yang sangat buruk, ya, memiliki dosa atau ganjaran yang sangat buruk. Ya. Sampai-sampai beliau menggandengkan keburukan durhaka ini dengan keburukan dosa syirik. Ya, maka sebaliknya, ketika Rasulullah menggandengkan dosa durhaka kepada kedua orang tua dengan dosa syirik, ya, maka Rasulullah pun maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya menggandengkan pahala atau kebaikan berbakti kepada kedua orang tua itu dengan apa? Dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali yang menyebutkan hal demikian. Ketika Allah menyebutkan haknya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, yaitu adalah hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan langsung Allah sebutkan apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, di antaranya kita bisa lihat di dalam surat Luqman ayat yang ke-14, anishkurli, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan agar kalian bersyukur kepadaku dan apa? Kepada kedua orang tua kalian. Allah memerintahkan hambanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian langsung memerintahkan mereka juga untuk bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Dan berterima kasih merupakan salah satu bentuk berbuat baik pada kedua orang. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah katakan surat Al-Isra yang tadi kita baca, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Rabb kalian memerintahkan kepada kalian agar tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ya, ini hak yang paling agung, yaitu hak beribadah sesuai dengan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini menunjukkan ibadah kepada Allah merupakan hal yang paling agung di muka bumi ini. Kemudian setelah Allah mengabarkan, memerintahkan umat manusia untuk melakukan perkara yang paling agung di dunia ini, Allah memerintahkan juga
agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, wabil walidaini ihsan, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada kedua orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menggandengkan haknya dengan hak kedua orang tua. Dan Allah menggandengkan eh, perbuatan syirik, ya, buruknya perbuatan, dan Rasulullah SAW dalam hadisnya menggandengkan buruknya perbuatan syirik dengan apa? Dengan buruknya durhaka kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya kedua orang tua adalah sosok manusia yang paling agung, yang paling layak untuk mendapatkan penghormatan dari kita sebagai anaknya. Ya, setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita adalah memperbaiki hubungan antara sesama manusia. Ya, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan antara dengan Allah, kita memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah yaitu dengan beribadah, dan kita memperbaiki hubungan antara kita dengan manusia yang lain, yaitu bersosial, ya. Dan orang atau manusia yang paling layak untuk mendapatkan perbuatan baik dari kita adalah orang tua, ya, adalah kedua. Dan para hadirin jamaah pemimpin haji yang semoga Allah muliakan. Syekh kemudian melanjutkan perkataannya, wal uquq al qati'ah. Al uquq atau durhaka yang dimaksud dalam hadis ini, beliau definisikan dengan makna al qati'ah, yaitu memutus silaturahim. Aqqa artinya, kata kerjanya aqqa. Uquq itu isim masdar, al qati'ah isim masdar. Ya. Uquq durhaka, al qati'ah memutus, maksudnya memutus silaturahim. Ya. Kata kerjanya adalah akko. Akko, kata beliau maksudnya adalah kotoa, memutus. Ya, karena memutus silaturahim termasuk daripada berbuat buruk kepada kedua orang tua, dan semua bentuk perbuatan buruk kepada kedua orang tua, baik itu perkataan maupun perbuatan, itu adalah bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Wal qati', dan yang dimaksud dengan al qati' adalah al-'aq, yaitu orang yang durhaka. Huwaladzi yusi'u ila walidayhi, adalah mereka yang berbuat buruk kepada kedua orang tuanya, au ila ummihi, atau kepada ibunya secara khusus. Wa haqqul ummahat akbaru min haqqil aba, dan hak para ibu itu lebih besar dibandingkan hak para ayah. Wa uququhum jami'an min akbaril kabair, dan durhaka kepada keduanya sekaligus termasuk dosa yang paling besar. Wajibu 'alal mu'min an yasilal walidayhi, maka wajib atas orang yang mukmin agar menyambung hubungan yang baik atau menyambung silaturahim dengan kedua orang tua. Wa an yabarrahuma, dan berbuat baik atau berbakti kepada keduanya. Wa an takuna inayatuhu bil ummi aktsar, ya. Jadi eh, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, ya, umat manusia, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini nasihat untuk kita semuanya, saya pribadi dan juga jemaah semuanya, ya, bagi yang masih memiliki kedua orang tua, ya, ataupun masih ada salah satunya saja, ya, ini kesempatan yang sangat besar, ya, kesempatan yang sangat besar, terutama kehadiran seorang ibu, ya, sebesar apapun kesalahan seorang ibu terhadap anaknya, ya, se apa namanya, sekasar apapun mungkin perlakuan kedua orang tua terhadap anaknya, namun tetap status mereka nggak lepas, mereka tetaplah orang tua kita, ya. Perlakuan apapun yang mereka lakukan kepada kita, tetap status mereka nggak akan hilang, itu mereka tetap orang tua kita, ya. Kewajiban kita terhadap mereka nggak hilang, ya. Kewajiban kita terhadap mereka nggak hilang, kita tetap diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Mumpung masih ada, maka gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, karena dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwasanya eh, apa namanya, orang tua adalah pintu surga. Orang tua adalah salah satu pintu surga. Dan barang siapa yang mengabaikan hal tersebut, maka dia sungguh merugi. Ya, terutama yang masih hidup. Dua-duanya masih hidup, alhamdulillah. Keduanya masih bisa merasakan bakti dari kita sebagai seorang anak. Atau masih ada salah satunya, ibu ataupun ayah saja. Maka
gunakan sebaik-baik kesempatan itu. Jangan sampai penyesalan nanti datang. Karena sesalah apapun perbuatan mereka, ya, sekasar apapun perbuatan mereka, tetap ketika mereka terbujuk kaku di hadapan kita, itu semuanya hilang. Ya, sejelek apapun perbuatan mereka terhadap kita, ketika kita lihat orang tua terbujuk kaku di hadapan kita, ya, tubuhnya lemah, ya, kemudian tubuhnya kaku, dingin dalam sudah kondisi wafat, itu semuanya hilang. Ya, demi Allah, ini adalah orang yang paling baik kepada kita. Ya, kita akan bersaksi itu. Ya, kesalahan-kesalahan yang mungkin kita ingat semasa hidupnya akan hilang semuanya. Yang kita dapati pada orang tua kita sudah terwujud kaku di hadapan kita nantinya. Jangan sampai pada saat itu penyesalan baru tiba. Kemudian para hadirin jemaah yang Allah muliakan, saya mengatakan wa antakuna inayatuhu bil ummi akthar. Kita lanjutkan, dan hendaknya seorang itu perhatian kepada ibunya lebih banyak dibandingkan kepada ayahnya. Di anna haqqaha a'zam, karena hak seorang ibu itu besar, ya, sangat besar. Kama fil hadis sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang disebutkan di sini, qila, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapa manusia yang paling layak untuk mendapatkan perlakuan baik dariku? Qala, beliau beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuk, ibu. Qala tsumma man, kemudian sahabat tadi berkata lagi, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, ibu. Summa ummuka. Qala summa man, qala summa ummuka. Sahabat tadi bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah pun menjawab lagi, kemudian ibu. Qala summa man. Sahabat tadi bertanya lagi, kemudian siapa yang keempat kali? Qala summa abuka. Barulah beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayah. Di sini Rasulullah mengedepankan hak kepada ibu 3 kali dibandingkan hak kepada seorang ayah. Kemudian lafaz yang lain, hadis yang lain, ya, dengan lafaz yang serupa dengan makna yang sama, ya, seorang sahabat, ya, Muawiyah bin Haidah al-Qushairi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man abaru, wahai Rasulullah, siapa yang hendak aku berbuat baik padanya? Qala ummaka, beliau menjawab, ibu. Qala qultu summa man, aku pun berkata, siapa lagi? Beliau menjawab, ibu. Aku pun bertanya lagi yang ketiga kali, siapa lagi? Kemudian beliau masih menjawab, ibu. Qala qultu summa man, aku pun bertanya lagi yang keempat kali, siapa wahai Rasulullah? Kemudian siapa wahai Rasulullah? Walaupun masih kemudian Rasulullah pun menjawab yang keempat, summa abaka. Kemudian ayah. Ya, summa atrof fal atrof. Kemudian setelah ayah adalah para karib dan kerabat. Dalam hadis ini juga sama. Hak seorang ibu, ya, didahulukan 3 kali dibandingkan hak dari seorang ayah yang hanya sekali disebutkan. Ya, urutan yang keempat. Setelah orang tua kita tunaikan kebaikan kepada mereka semuanya, barulah orang berikutnya yang berhak mendapatkan perbuatan baik dari kita adalah al-aqrab fal-aqrab, yaitu karib kerabat keluarga kita semuanya. Ya, terutama yang mahram. Ya, kerabat yang mahram yang kita punya kewajiban untuk menjalin silaturahim kepada mereka semuanya. Ya. Kemudian saya mengatakan fadalla dzalika ala anna haqqaha muqaddam salasa marrat. Hal ini menunjukkan bahwasanya hak ibu itu didahului sebanyak 3 kali daripada hak ayah. Wa fil marrati rabi'ah al, yang keempat barulah hak seorang ayah. Wa ma dzalika illa lima tu'anihi fi sigorihi. Dan hal itu tidaklah melainkan dari apa yang telah dialami dari kesulitan seorang ibu pada saat anaknya masih kecil. Wa fi hamlihi minal adha, dan juga rasa sakit yang dia tahan, ya, rasa sakit yang seorang ibu tahan ketika mengandung anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya, yang mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang terus bertambah. Semakin besar perutnya, ya kan? Semakin tua usia kandungannya, maka kondisi fisik ibu akan semakin lemah. Ya, akan semakin bertambah beban yang diemban oleh seorang ibu. Ya, selama 9 bulan ibu membawa kita kemana-mana di dalam perutnya. Ya, kita bayangkan betapa sulitnya seorang ibu itu mengandung anaknya.
Ya, inilah yang menyebabkan hak ibu didahulukan oleh Rasulullah 3 kali dibandingkan hak ayah. Ya. Juga dalam ayat yang lain dikatakan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah payah, wa wada'athu kurhan, dan juga melahirkan anaknya dalam keadaan susah payah. Hamilnya susah payah, melahirkannya susah payah, taruhannya nyawa. Ya. Orang mana yang mau bertaruh nyawa untuk kehidupan kita kalau bukan seorang ibu? Ya, teman kita apakah ada yang rela mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan kita, demi kebahagiaan kita? Hanya ibu, sosok manusia yang mau melakukan hal itu semuanya. Demi bayi yang ia kandung, demi bayi yang akan tumbuh menjadi anak yang diharapkan menjadi anak yang soleh dan solihah. Ya, bukan anak yang durhaka kepada mereka. Ya, Eh, hal ini yang membuat ya hak seorang ibu didahulukan 3 kali dari hak seorang ayah. Ya, belum lagi membesarkan anak ya usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, ibu rela bergadang demi anaknya supaya bisa tidur nyenyak. Ya, rela melindungi anaknya dari gangguan nyamuk, dari gangguan hal-hal yang bisa mengganggu kenyamanan tidur bayinya. Ya, mengorbankan dirinya dalam kesulitan. Ya, mata yang berkantung ketika di pagi hari, ya, hitam di bawah matanya, agar anaknya bisa tidur nyenyak. Seperti itu. Kemudian menyusuinya, ya, kemudian ada luka-luka dalam masa menyusuinya, ada yang lecet, ada yang luka, ada yang berdarah. Ya, kesulitan-kesulitan ini yang menjadikan ibu ini adalah sosok yang paling berhak untuk kita berikan bakti dibandingkan sosok seorang ayah. Ya. Kemudian para hadirin jamaah yang semoga Allah muliakan, dari sini kita bisa memahami bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua, ya, ini merupakan kewajiban yang paling agung setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memenuhi panggilannya ya merupakan suatu kewajiban yang perlu kita tunaikan. Ya, jika orang tua memanggil pada kita, kita perlu untuk memenuhi panggilannya. Apa yang ia inginkan, maka kita memenuhi sebisa yang kita penuhi untuk apa yang dia inginkan. Ya, berusaha untuk bisa membuat keduanya senang. Ya, berusaha untuk tidak membuat keduanya sedih. Ya, dan juga apa namanya? Ada sebuah cerita ya terkait bakti kepada kedua orang tua. Ya. Ini kisah yang ada pada zaman sebelum Rasulullah SAW, yaitu seorang ahli ibadah ya, yang bernama Juraij. Ya, mungkin sebagian sudah tidak asing mendengar nama Juraij, seorang ahli ibadah yang bernama Juraij, yang dimana beliau itu punya tempat ibadah khusus, ya, tempat ibadah khusus yang beliau sering beribadah banyak menghabiskan waktu untuk beribadah di dalam tempat ibadah tersebut. Ya, dan tempat ibadahnya milik Juraij ini adalah bertempat di sebuah lereng gunung, ya, sebuah lereng gunung yang tinggi. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, tidak ada seorang bayi yang masih berada di dalam buayan ibunya yang bisa berbicara. Kecuali siapa? Kecuali adalah Isa ibn Maryam. Kecuali Nabi Isa bin Maryam. Yang ketika bayinya beliau bisa berbicara. Ketika Ibunda Maryam dituduh melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Ya. Ketika Ibunda Maryam dituduh melakukan perbuatan zina. Karena tidak ada ayah, tapi bisa lahir seorang anak. Ya, disitulah Nabi Isa diberikan mukjizat untuk bisa berbicara dalam keadaan masih bayi. Begitupun bayi yang ada di zaman Juraij ini. Ya, yang akan kita ceritakan nanti. Bahwasanya tadi sudah kita sebutkan tempat ibadahnya Juraij ini yang beliau sering beribadah di sana berada di lereng gunung. Dan di lereng gunung ini juga ada seorang penggembala yang sering menggembalakan kambingnya atau dombanya atau hewan gembalanya. Kemudian datanglah seorang wanita dari kampung terdekat yang ingin melakukan perbuatan zina kepada penggembala ini. Maka mereka pun melakukan perbuatannya. Dan dari hasil perbuatan zinanya ini lahirlah seorang anak dari perempuan yang tadi. Ya, jadi anak hasil zina dari perempuan ini dan juga penggembala yang menggembalakan hewannya di dekat tempat ibadahnya si Juraij. Kemudian wanita ini dipanggil ke hadapan sang raja. Ya, dipanggil ke hadapan sang raja. Eh,
Ditanya kepadanya, ya, ditanya kepadanya, hasil dari siapa anak ini atau siapa ayah dari anak ini? Maka perempuan tersebut mengatakan anak ini adalah anak dari Juraij. Ya, dia menuduh bahwasanya anak ini merupakan anak dari Juraij, yang melakukan kepadanya adalah Juraij, bukan si pengembala. Kemudian raja pun meminta untuk dipanggilkan Juraij ke hadapannya. Ya, dipanggillah Juraij. Ya. Kemudian tentaranya pun diperintahkan untuk menghancurkan tempat ibadahnya tadi. Tempat ibadah milik Juraij. Ya, dihancurkanlah tempat ibadah milik Juraij. Ya, dengan kapak-kapak yang dimiliki oleh mereka sampai rata dengan tanah. Ya, ditanyalah si Juraij ini. Ya, apakah ini adalah anakmu? Anak siapa ini? Apakah ini adalah anakmu? Maka Juraij pun bingung. Kenapa bisa dituduh anak ini adalah anak dari Juraij, padahal beliau tidak pernah melakukan apapun terhadap wanita ini. Kemudian Juraij pun memanggil eh, wanita yang apa namanya, ibu dari anak-anak ini, dari anak ini. Ditanya kepadanya, ini anak dari siapa? Maka wanita itu pun mengatakan ini adalah anak dari ibu. Ya, kemudian Juraij pun meminta untuk dibawakan anak bayi tersebut. Ya. Ternyata Juraij ingin menanyakan langsung kepada anak bayi tersebut yang masih berada di eh, pangkuan ibunya. Bertanyalah Juraij kepada anak tersebut, wahai anak bayi, ya, siapa ayahmu? Dan Allah memberikan kuasanya kepada anak tersebut untuk bisa berbicara. Anak itu mengatakan, ayahku adalah penggembala domba tersebut. Ya, ayahku adalah seorang penggembala. Maka ternyata di sini terbukti tuduhan si Juraij ini atau tuduhan kepada Juraij ini adalah tuduhan yang dusta ataupun bohong. Nah, kenapa Juraij bisa sampai dituduh seperti itu? Ternyata suatu saat Juraij pernah sedang beribadah, yaitu sedang sholat. Beliau pernah sedang melaksanakan sholat. Kemudian ibunya datang kepadanya dan memanggilnya, wahai Juraij. Akhirnya Juraij pun bingung. Beliau dalam keadaan sholat, ibunya memanggil. Beliau mengatakan dalam hati, Ummi wa sholati. Ibuku atau sholatku yang akan aku lanjutkan. Atau ibuku atau sholatku yang akan aku dahulukan. Ternyata beliau lebih mendahulukan sholatnya. Beliau pun meneruskan sholatnya. Ya. Ibunya memanggil yang kedua kali, wahai Juraij. Dia bergumam lagi dalam hatinya, ibuku atau sholatku. Beliau pun tetap melanjutkan sholatnya. Sampai yang ketiga kali dipanggil, beliau bergumam juga, ibuku atau sholatku. Beliau pun akhirnya menyempurnakan sholatnya. Akhirnya ibunya pun kesal dengan anaknya ini, ya, yang dipanggil tapi tidak apa namanya memenuhi panggilannya. Ibunya berkata, ya, ibunya berkata, semoga mendoakan, semoga Allah tidak mewafatkanmu, wahai Juraid, sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Ya, semoga Allah tidak mewafatkanmu sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Dan ternyata kisah yang kita ceritakan tadi tentang Juraid dan anak bayi dan pelacur ini merupakan doa dari ibunya, doa keburukan dari ibunya. Kenapa? Karena Juraij tidak mau memenuhi panggilan ibunya. Dan memenuhi panggilan ibu merupakan kewajiban. Ketika dia melalaikan kewajibannya untuk memenuhi panggilan ibunya, maka dia masuk kategori durhaka kepada ibunya. Dia berbuat buruk kepada ibunya. Ya. Dan doa seorang ibu ini mustajab. Doa orang tua kepada anaknya ini mustajab. Ya, maka hati-hati dalam berbicara kepada anak kita, jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang buruk, ya, karena apa yang dikatakan Ibu Juraiz pun terjadi. Ya, ketika Juraiz ketika Juraiz dipanggil menghadap raja, ya, di tengah perjalanan tadi itu Juraiz dilewatkan di hadapan para pelacur. Dan ketika beliau dipanggil dari tempat ibadahnya ke hadapan raja, beliau itu jalan melewati di hadapan para pelacur. Ya, ini sesuai dengan doa yang diucapkan oleh ibunya. Mengapa apa namanya menjawab panggilan ibu lebih utama dalam sholat ini? Karena sholatnya si Juraij adalah sholat sunnah. Ya, ternyata sholatnya si Juraij ini kondisinya beliau sedang melaksanakan sholat sunnah. Kemudian ibunya memanggil, dan memenuhi panggilan ibu atau orang tua merupakan kewajiban. Perkara yang wajib dan sunnah, maka harus didahulukan yang wajib. Ya, harusnya Juraij ini membatalkan sholatnya dan memenuhi panggilan dari ibunya, kecuali memang sholatnya sholat yang wajib. Nah, kalau sholat yang wajib, panggilan ibu wajib, maka wajib kepada Allah, hak kepada Allah itu lebih utama daripada hak kepada kedua orang tua. Namun karena di sini perkaranya adalah sholat yang sunnah,
Walaupun ini adalah hak kepada Allah, tapi sifatnya sunnah. Maka hak yang wajib pada kedua orang tua ini lebih diutamakan daripada kepada Allah yang sifatnya hanya ibadah yang sunnah. Seperti itu. Ini juga bisa jadi pelajaran bagi kita ya sebagai seorang anak. Jangan sampai membuat kesal kedua orang tua. Jangan sampai membuat kecewa kedua orang tua yang menyebabkan mereka mengumpat kepada kita. Yang menyebabkan mereka mengucapkan atau keluar dari lisan mereka kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat kasar, kalimat-kalimat doa yang mendoakan keburukan. Jangan sampai keluar dari lisan orang tua ini doa buruk untuk kita. Karena hati-hati doa orang tua itu mustajab. Dan ini juga pelajaran untuk kita sebagai orang tua. Mungkin ada yang masih menjadi anak, ya belum punya anak gitu. Jadi masih sebagai anak, masih ada orang tua. Maka hati-hati jangan sampai kita buat orang tua kita itu berkata kasar atau mendoakan keburukan untuk kita. Atau pelajaran sebagai kita orang tua yang mungkin sudah punya anak sebagian jemaah. Ya. Jangan sampai kesalnya kita kepada anak ini terlontar kalimat yang buruk. Jangan sampai dasar kamu anak nakal misalkan. Kamu ini yang nakal sekali ya. Kenapa kamu nggak mau diam? Ini adalah doa secara tidak sadar. Ya, kita mengatakan kamu ini nakal ya. Ini adalah doa. Karena perkataan adalah doa. Dan doa orang tua kepada anaknya ini mustajab. Ya, seperti doanya ibunya Juraid. Ya, ibunya Juraid ini mendoakan Juraid ini untuk dipertontonkan di hadapan para pelacur dan ternyata terbukti. Ya, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan cobaan kepada Juraid ini. Ya, tuduhan yang buruk sehingga dia di hadapan para pelacur. Ini pelajaran untuk kita orang tua untuk menjaga lisan kita, menahan lisan kita agar senantiasa mengucapkan yang baik-baik saja untuk anak-anak kita. Ya jangan sampai ya kesalnya kita ini melontarkan kalimat yang buruk. Ya, kita tahan, kita istighfar, ya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengontrol diri kita dan bisa mengontrol lisan kita agar yang keluar adalah doa-doa kebaikan kepada anak-anak kita. Anak soli, masya Allah, kenapa kamu tidak mendengar ayat panggil misalkan? Ya seperti itulah kalimat-kalimat seperti itu doakan kebaikan, jangan doakan keburukan. Doakan kebaikan, jangan doakan keburukan. Juga ada cerita dari salah seorang imam besar Masjidil Haram, Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Hafizahullah Ta'ala. Siapa kita yang nggak kenal sih Sudais, Hafizahullah Ta'ala, seorang imam besar ya, di apa namanya Masjidil Haram, yang dimana ada sebuah cerita dahulu ketika beliau masih kecil, itu ternyata beliau adalah anak yang lumayan aktif. Ya, ketika suatu hari orang tuanya sedang menyiapkan hidangan jamuan untuk tamu yang akan datang. Ternyata Syekh Sudais waktu masih kecil ini, yang masih aktif ini, itu apa namanya mengacaukan situasi pada saat itu. Ya, beliau menaruh debu-debu di atas makanan, mengacaukan kok kondisi lah pokoknya. Ya, jamuannya ini menjadi kacau. Namun doanya ibu yang keluar dari lisannya ketika kesal melihat anaknya ini berbuat demikian, ya bukanlah doa yang buruk, bukanlah kalimat yang buruk. Ibunya mendoakan semoga engkau menjadi imam dari dua masjid haram, salah satu dua masjid haram. Ya, doanya ibunya saya sudah ternyata demikian dan ternyata diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sekarang menjadi imam Masjidil Haram. Ya, berkat doa kedua orang tua. Seperti itu. Boleh jadi kesuksesan kita sebagai anak. Ya, mungkin kita lupa. Ya, kita apa namanya? Lupa diri ketika kita sudah pada tahap sukses. Kita menganggap ini adalah dari usaha kita. Ini adalah dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhtiar kita selama ini. Ya, dengan doa dan juga dengan usaha. Namun kita lupa bisa jadi kita sukses sekarang ini ya di dunia dan nanti di akhirat insya Allah ada doa yang diselipkan dari doa orang tua kita yang berdoa kedua orang itu mustajab. Jangan lupa gitu. Anda sekarang jadi apa? Anda sekarang punya pangkat apa? Anda sekarang punya harta mewah apa yang Anda miliki sekarang? Bisa jadi itu semua adalah salah satu bentuk dari doa orang tua kepada Anda. Yang mungkin Anda nggak sadar. Orang tua doa nggak mungkin di depan kita. Nah, udah ibu doain tadi ya, jadi ini dan itu. Orang tua itu tulus berdoa kepada Allah untuk kita kebaikan anak-anak. Kita nggak tahu ya ternyata kita bisa seperti ini
adalah dari salah satu doa yang dipanjatkan orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah capek, jangan pernah bosan minta doa kepada orang tua. Setiap ingin melakukan apapun, minta ridho orang tua. Karena Rasulullah mengatakan ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah berada di ridhonya orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Dan murkanya Allah berada di murkanya kedua orang tua. Ya. Kemudian para hadirin jamaah teman-teman haji yang semoga Allah muliakan. Itu terkait dengan berbakti dan juga durhaka ya kepada kedua orang tua, terkhusus durhaka di sini karena hadisnya melarang dengan tegas Allah mengharamkan perbuatan durhaka kepada kedua orang tua walaupun lafaz yang digunakan adalah al-um. Sudah kita jelaskan bahwa maksudnya adalah kedua orang tua. Ya, meskipun yang disebutkan hanya ibu saja. Karena apa? Karena bentuk durhaka seorang anak itu lebih umum terjadi kepada ibunya dibandingkan kepada ayahnya. Oleh karena itu di sini disebutkan durhaka kepada seorang ibu seperti itu. Oh ya, dan hadis yang bisa kita sampaikan yang tadi ya terkait doa-doa kedua orang tua itu mustajab, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salah sudah awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid li waladihi. Ada tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang terzalimi, kemudian doa yang bepergian atau sedang safar, dan juga doa baik orang tua kepada anaknya. Nah, dalam hadis ini disebutkan doa baik kedua orang tua kepada anaknya. Dan tadi sudah kita singgung bahwa doa yang mustajab kepada anak itu adalah doa secara umum, baik itu doa yang buruk maupun doa yang baik. Doa yang buruk tadi hadis yang kita apa cerita yang kita sebutkan tentang Jurais dan juga ibunya yang mendoakan keburukan kepadanya dan diijabah ya dan diijabah. Karena memang dalam redaksi yang lain Rasul juga bersabda salah sudah awatin mustajabatun lahunna la syakka fihin da'watul maulud wa da'watul musafir wa da'watul walidain ala waladiha ala waladihim. Ada tiga jenis doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa buruk kedua orang tua terhadap anaknya. Nah, hadis yang tadi yang pertama kita baca, lafadznya adalah doa ul walid li waladihi. Kalimat doa ditambah kata li atau huruf li ini menunjukkan doa kebaikan. Ya, maka tadi terjemahannya doa baik orang tua kepada anaknya. Hadis yang kedua yang kita baca, lafadznya adalah da'watul walidain ala waladihim. Kalimat da'a berdoa artinya ditambah huruf ala itu artinya adalah doa keburukan. Ya, ini uniknya atau spesialnya bahasa Arab. Jadi kalimat atau kata kata kerja da'a berdoa itu tergantung huruf setelahnya. Kalau da'a li artinya doa baik, kalau da'a ala artinya doa buruk. Contohnya misalkan ada'u laka, saya katakan ada'u laka, saya berdoa baik untukmu. Tapi kalau dikatakan ada'u alaika, itu artinya saya mendoakan keburukan untuk dirimu. Seperti itu. Jadi doa kedua orang tua, baik itu yang untuk kebaikan atau keburukan, itu dua-duanya diijabahi. Jadi hati-hati ya. Bagi anak, jangan sampai membuat orang tua berdoa keburukan untuk kita karena nggak mungkin orang tua tuh tiba-tiba doa keburukan kepada anak kalau bukan anaknya ini yang memancing ya kan yang bikin amarah atau emosi orang tua itu memuncak. Nggak mungkin orang tua itu tiba-tiba mendoakan anaknya keburukan. Maka hati-hati kita sebagai anak menjaga perasaan orang tua agar tidak melontarkan doa buruk. Dan juga sebagai orang tua hati-hati dalam berkata kepada anak dalam menjaga lisan ya semarah apapun kita sekesal apapun kita. Jangan sampai doa buruk terlontar untuk anak-anak kita. Tetap doakan kebaikan untuk mereka semua. Seperti itu. Ya, para jamaah yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasannya. Saya mengatakan, wa amma wa'dul banat. Kita lanjut ke poin yang berikutnya. Wa amma wa'dul banat. Tadi kan dikatakan, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu dan juga mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ya, wa'dul banat.
Ya, kata saya di sini fahada min adati ba'dil jahiliyah. Ini merupakan salah satu dari adat kebiasaan sebagian orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya, orang Arab jahiliyah pada saat itu, ya, sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya dakwah dari Rasul kita, mereka punya banyak adat dan kebiasaan, ya, dan banyak juga yang buruk, yang menyelisihi dengan syariat Islam. Di antaranya yang paling buruk adalah waqdul banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ya, karena min adati ba'dil jahiliyah im'anan fil khawfi minal 'ar. Kenapa mereka mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup? Karena mereka berlebihan dalam takut. Ya, mereka takut yang berlebihan dari si anak perempuan ini. Jadi orang Arab itu dahulu mereka punya anggapan bahwasanya anak perempuan ini membawa kesialan. Anak perempuan ini adalah aib. Anak perempuan ini adalah anak yang cacat. Ya, dia nggak bisa menunggang kuda, nggak bisa lihai dalam menunggang kuda. Dia nggak bisa mengangkat apa namanya mengangkat senjata untuk perang. Dia nggak bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Jadi mereka menganggap bahwasanya ketika mereka melahirkan anak perempuan, ini adalah aib, cacat. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mengubur anak perempuan yang hidup-hidup. Masih hidup, dikubur. Ya, kanu ya'idun al-banat. Mereka dahulu gemar mengubur anak perempuan mereka. Wa yakhafuna annaha idza kaburat tazni. Mereka takut bahwasanya nanti anak perempuan ini ketika besar mereka akan melakukan perbuatan zina. Fatakunu subbatan alaihim, yang akan menjadi hinaan atau celaan untuk mereka sebagai orang tuanya. Ya, fahala min jahlihim kata Syekh, ini merupakan kejahilan mereka semuanya. Balagu wazadu, dan mereka berbuat berlebihan. Ya, hatta qataluhunna hayyat, sehingga mereka membunuh anak-anak mereka ya dengan siksaan yang luar biasa. Ya, menguburnya dalam kondisi hidup-hidup. Wadafanuhunna hayyat, menguburnya dalam keadaan hidup. Wahada min munkaratihim. Ini merupakan kemungkaran dari mereka. Wa khobathihim. Ya, dan keburukan hina dari mereka. Alladzi naha anhu Allah wa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini merupakan perbuatan yang sangat buruk. Ya, eh, kita sebagai seorang manusia, terutama sebagai seorang muslim, ya, kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha. Dia kekal di dalamnya. Membunuh seorang manusia saja sudah merupakan bentuk keburukan yang luar biasa. Sampai-sampai Allah mengancam orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja dengan jahannam yang dia kekal di dalamnya. Kemudian tidak sampai di situ saja. Mereka membunuh anak perempuan mereka dalam kondisi hidup-hidup dengan menguburnya. Ya, membunuh anak mereka dalam kondisi hidup-hidup dengan menguburnya. Ini merupakan siksaan yang luar biasa. Seorang manusia dikubur dalam kondisi dia hidup-hidup. Dia merasakan gelap gulita di bawah tanah. Dia merasakan beratnya tindihan tanah di atas kepalanya. Dia merasakan kelaparan. Dia merasakan kehausan. Dia merasakan kekeringan. Ini merupakan pembunuhan yang perlahan yang merupakan siksaan yang luar biasa. Dan ini merupakan tindakan yang sangat keji. Tindakan pembunuhan saja sudah keji. Ditambah cara membunuhnya adalah cara yang sangat keji. Belum selesai sampai situ. Ternyata korbannya adalah anak kecil. Ya, ternyata korbannya adalah anak kecil yang tidak berdosa, anak perempuan yang tidak berdosa, anak kecil yang mereka lahirkan sendiri dari rahim mereka, dari darah daging mereka, yang Allah berikan kepada mereka. Mereka membunuh seorang manusia dengan cara yang tidak manusiawi, yang sangat biadab. Kemudian apa? Ternyata korbannya adalah anak kecil. Ini merupakan keburukan yang sangat luar biasa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Takwir ayat yang ketujuh. Allah taala mengatakan wa idal mau'udatu su'ilat, ya. Dan ketika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup nanti ditanya, dengan pertanyaan apa Allah menanyakan kepada mereka? Bi ayyilan bin kutilat. Dengan dosa apa? Atas kesalahan apa? Atas dosa apa yang kalian lakukan sehingga kalian dibunuh? Ya. Apa dosa yang kalian lakukan sebagai anak kecil?
sehingga kalian layak untuk dibunuh dengan cara seperti ini. Nanti Allah akan tanyakan kepada anak-anak tersebut ya di hari kiamat nanti, di hari pembalasan nanti, ya dengan kejinya perlakuan yang mereka lakukan kepada anak-anak ini, agar mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ya. Kemudian saya mengatakan fala yajuzu qatluha, maka tidak boleh untuk membunuhnya. Bal yajibu siyanatuha, bahkan wajib untuk menjaga anak perempuan. Wal ihsanu ilaih, dan berbuat baik kepada anak perempuan. Wal qiyamu 'alaiha wa siyanatuha amma yukhafu minhu, dan berusaha untuk menjaga anak kita dari sesuatu yang dia takuti. Ya. Wa amma qatluha hayyah bid-dafa au bid-dar au bi ghairi hada min anwa'il qatl kulluhu la yajuz. Adapun membunuh anak perempuan ya secara hidup-hidup dengan entah dikubur atau dipukul-pukuli atau dengan cara apapun ya dengan cara apapun yang bisa membunuhnya, semuanya ini adalah perkara yang dilarang. Wa huwa min sifatil jahiliyah, dan ini merupakan salah satu dari sifat orang jahiliyah. Karena ba'dhum yaqtulul aulada aidun khaufal faqr, dan bahwasanya salah satu kebiasaan orang jahiliyah juga adalah mereka membunuh anak-anak mereka karena khawatir kefakiran, takut akan fakir, khaufal fakir. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wala taqtulu auladakum min imlaq. Maka dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut apa? Karena takut kefakiran. Imlaq artinya adalah al-fakir, ada fakir. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena kalian takut akan membawa kefakiran. Anak ini akan menyusahkan hidup kalian, ya kan? Anak-anak ini kalian punya punya kewajiban atau tuntutan untuk memberikan makan kepadanya, mengenyangkan perutnya, memberikan pakaian yang layak, memberikan pendidikan yang layak. Apalagi di zaman sekarang kehidupan ini serba mahal, ya kan? Sebagian orang punya anggapan banyak anak semakin sulit kehidupan. Udahlah, nggak usah banyak-banyak anak. Sudah hidupmu susah, ditambah engkau punya banyak anak. Ya, sebagian orang sekarang sudah berpikiran seperti itu, dan ini ada pada pemikiran kaum muslimin sekarang. Sudahlah engkau hidup susah, engkau nggak berhenti untuk punya anak. Sudahlah anak satu cukup. Sudahlah anak dua cukup. Jangan sampai banyak anak ini membebani dirimu. Ya, seperti itu. Kalau orang-orang jahiliyah mereka membunuh, takut, membawa kefakiran, nggak mampu untuk menghidupi, dibunuh. Kalau kita sekarang apa? Udah child free aja, ya kan? Ada lagi gerakan yang digaungkan oleh kaum kaum ini kan child free, menikah tapi nggak punya anak, adopsi aja anak yang terlantar banyak kok, kita adopsi aja. Gak usah kita punya anak biologis, kita punya anak sambung aja udah cukup, ya kan? Dalam rangka kita apa namanya menaungi juga anak-anak yang ditelantarkan nih, ya, kita punya andil dong sosial dalam eh, apa namanya ikut membahagiakan anak-anak yang ditelantarkan seperti itu. Badan ini merupakan pemikiran yang sesat, ya ini merupakan pemikiran yang sesat yang perlu dijauhi dari kita semuanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah, ya kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka, ya kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian, ya dan juga mereka. Jadi anak-anak yang lahir dari rahim ibunya, ya dari kedua orang tuanya, ya mereka itu sudah punya rezekinya masing-masing. Jadi orang tua ini jangan besar kepala ketika nanti tiba-tiba ada rezeki tambahan nih, ada proyek tambahan. Jangan lupa, bisa jadi ini merupakan rezeki anakmu, ya karena engkau punya anak bisa jadi ini rezeki anakmu, karena dari hasil ini kan nanti kita buat pendidikan anak, kita buat makan anak, kita buat pakaian anak dan kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan, ya. Allah berikan rezeki kepada anak ini melalui wasilah kita orang tuanya. Jangan besar kepala, bisa jadi itu adalah rezeki anak kita. Dan ini nyata dirasakan oleh pasangan-pasangan kaum muslimin. Ya, banyak teman-teman saya yang apa namanya cerita kepada saya. Ya, saya dulu ketika bujang masih single, apa namanya megang uang itu nggak pernah banyak. Gitu. Boro-boro megang uang sekian sekian sekian. Tapi sekarang ketika sudah menikah, alhamdulillah punya anak, ternyata rezeki itu datang terus. Maka kita katakan bisa jadi itu adalah rezeki dari istrimu. Bisa jadi itu adalah rezeki dari anak-anakmu yang Allah titipkan untukmu, untuk engkau sampaikan kepada mereka semuanya, engkau tunaikan kepada mereka semuanya, seperti itu.
Karena Allah janjikan, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang akan memberikan kalian rezeki dan juga mereka semua. Maka jangan takut kefakiran dari anak-anak kita. Seperti itu. Kemudian fal jahiliyah lahum adat sayyi'ah. Maka orang jahiliyah memiliki adat kebiasaan yang buruk min qatlil banat khaufil ar. Ya, dari perbuatan membunuh anak perempuan karena takut aib, wa qatlil aulad khaufil faqr, ataupun membunuh anak-anak secara umum, ya, baik laki-laki maupun perempuan karena takut apa? Kefakiran. Wallahu yanha an hadza kulli. Dan Allah sungguh melarang semua perbuatan ini subhanahu wa ta'ala wa aujaba 'alal aba al-ihsan ilal aulad, dan mewajibkan kepada kedua orang tua untuk berbuat baik kepada anak-anak mereka, wa tarbiyah as-salihah lil aulad, dan mendidik dan memberikan pendidikan yang baik kepada keduanya. Wallahu walladzi yatawalla rizqahum subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang akan menanggung rezeki mereka subhanahu wa ta'ala. Karena juga dalam sebuah hadis dikatakan ketika eh, janin berada di kandungan ibunya, ketika sudah lewat usia 120 hari, ya, ketika sudah lewat 120 hari, Allah memerintahkan malaikat untuk empat perkara kepada janin tersebut. Ya, bikat birizkihi. Salah satunya apa? Bikat birizkihi, menuliskan rizkinya. Jadi anak dari janin itu usia 120 hari di dalam kandungan ibu. Rizkinya itu sudah dituliskan oleh Allah sampai dia wafat nanti. Jadi nggak usah khawatir kita takut miskin karena banyak anak. Karena rezeki si anak ini sudah dituliskan dari masih dia di perut. Rezekinya seberapa banyak sampai mana dia dapatkan. Seperti itu ya para ikhwan. Semoga Allah memuliakan. Ya, masih ada 4 poin yang belum kita bisa sampaikan. Mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk bisa berjumpa dalam pertemuan selanjutnya untuk membahas bagian kedua. Ya, kita lanjutkan 4 poin sisanya, yaitu man'an wahat, ya, menahan dan juga banyak menuntut. Kemudian qila wa qal, ya, banyak berbicara. Kemudian kasratas soal, banyak bertanya atau banyak meminta. Dan yang terakhir adalah idha'atul mal, atau menghambur-hamburkan harta. Barakallahu fiikum. Kita cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan saya kembalikan kepada moderator. Insyaallah, syukron wa jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi yang pertama, itu sesi materi. Insya Allah kita akan lanjutkan sisa waktu kita untuk sesi tanya jawab. Dan silakan kepada jamaah jika hendak bertanya, bisa bertanya secara langsung dengan resen terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan bagi yang merasa pertanyaannya dirasa private, bisa langsung dikirim kepada MC. Baik, alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk langsung pada MC. Izin kami bacakan, Ustaz. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Saya hendak bertanya terkait fikih berbakti kepada orang tua. Yang pertama, apakah setiap orang apakah setiap orang tua menyuruh anaknya melakukan sesuatu itu hukumnya wajib dilaksanakan bagi anaknya atau tergantung keinginan orang tua? Karena ada kalanya pada beberapa suruhan orang tua tergantung si anaknya mau melaksanakan suruhannya atau tidak. Kalau buat orang tua senang, tapi kalau tidak, tidak apa-apa. Jadi seperti tergantung hak prerogatif dari sang anak. Kemudian yang kedua, jika iya, kapan perintah orang tua itu diwajibkan untuk dilaksanakan oleh anak? Apakah ketika perintah itu seperti bersifat wajib bagi anak, sehingga wajib, atau hanya anjuran saja bagi anak dan tidak memaksakan anak? Jazakallah khairan, Ustaz. Iya, baik. Pertanyaan terkait fikih berbakti kepada kedua orang tua. Ya, apabila orang tua menyuruh anaknya melakukan sesuatu, apakah hukumnya wajib? Maka jawabannya dari konteks ini saja, ya. Dari konteks ini saja, maka jawabannya adalah wajib. Ketika orang tua memerintahkan sesuatu kepada anaknya, ini hukumnya wajib untuk ditunaikan. Karena perintah orang tua itu wajib. Ya, ketika orang tua memanggil saja kita
diwajibkan untuk memenuhi panggilannya, apalagi sudah diperintah. Kemudian batasan perintah apa yang perlu kita taati dan perlu kita untuk jauhi. Ya, ternyata memang ada beberapa perintah yang bisa kita untuk abaikan dari orang tua sekalipun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'hum." Dan apabila keduanya memerintahkan kepada engkau untuk berbuat syirik kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada ilmu darimu atasnya, fala tuti'hum, maka jangan taati keduanya. Jadi ketika ada perintah yang mengarah kepada maksiat, apalagi sampai kepada kesyirikan, maka sebagai seorang anak tidak ada kewajiban untuk menaatinya, bahkan wajib untuk tidak melakukannya, atau bahkan haram untuk melakukannya. Bukan wajib untuk melakukan, tapi haram untuk melakukannya karena perintahnya mengandung unsur maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulullah pun pernah menyampaikan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada sang khaliq. Jadi ketika perintah orang tua ini arahnya positif, maka kita sebagai seorang anak wajib untuk melaksanakannya. Namun jika permintaan atau perintah orang tua ini sifatnya negatif, merugikan diri kita sendiri, atau merugikan orang tua, ataupun bahkan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita haram untuk melakukannya, nggak perlu untuk kita dengarkan, atau nggak perlu untuk kita taat. Kita bisa sampaikan dengan cara yang baik. Ya, kita bisa sampaikan dengan cara yang baik kepada kedua orang tua bahwasanya perbuatan ini yang orang tua inginkan adalah perbuatan yang dilarang, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayatnya pun ketika Allah katakan fala tuti'huma, maka janganlah kalian taati keduanya. Allah menyambung ayatnya wasahibahuma fid dunya ma'rufa, dan perlakukan keduanya dengan baik di dunia, ya, dan perlakukan keduanya dengan, walaupun mereka memerintahkan engkau berbuat syirik, memerintahkan engkau berbuat maksiat, jangan taati perintahnya, namun tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya kan yang tadi kita bilang, sejahat apapun orang tua, seburuk apapun perlakuan orang tua kepada kita, tetap berbuat baik kepada keduanya, tidaklah gugur, seperti itu. Nah, terkait yang ditanyakan kalimat selanjutnya, apabila dalam perspektif perintahnya ini tergantung dari keinginan orang tua. Kalau misalkan dilakukan maka orang tuanya senang, kalau tidak dilakukan maka nggak mengapa. Maka ini sifatnya seperti ibadah yang sunnah, ya. Maka ini sifatnya seperti ibadah yang sunnah. Kalau kita lakukan kita dapat ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah senang hambanya beribadah. Tapi kalau kita nggak lakukan, ya nggak mengapa. Allah nggak menghukum dan Allah nggak memberikan ganjaran yang baik untuk kita. Ini sama sifatnya seperti ibadah yang sunnah. Kalau orang tua memerintahkan sesuatu pada kita, kita taat, orang tua senang. Dan kalau kita nggak lakukan, orang tua itu nggak kenapa-napa, biasa aja gitu. Maka ini seperti ibadah yang sunnah. Maka lebih baik untuk dia ditaati, dilakukan. Ya seperti itu. Lebih baik ditaati. Karena apa? Apa namanya? Membuat orang tua senang merupakan bentuk bakti kepada keduanya. Walaupun mungkin kalau kita nggak lakukan ya nggak masalah, tapi lebih baik dilakukan. Ya, lebih baik dilakukan. Karena ini sama sifatnya dengan ibadah sunnah, seperti itu. Nah, kemudian kapan perintah orang tua itu diwajibkan dilaksanakan oleh anak? Tadi, ketika perintah orang tua yang mengarah kepada hal yang positif, yang memang dituntut anak untuk melakukannya. Ada kekecewaan yang muncul dari orang tua ketika anak ini tidak melakukannya. Ya, maka ketika perintah itu bersifat wajib bagi anak. Iya, ketika orang tua menginginkan sesuatu dari anak, dan ini keinginan yang baik, ya, perintah yang baik, maka dia wajib untuk melaksanakannya. Kadang ada kalanya sesuatu yang diperintahkan orang tua itu mungkin kelihatannya secara zahir itu kurang nyaman bagi kita. Ya, ada kesan memaksakan. Seperti misalkan masuk ke pendidikan, lembaga pendidikan. Nah, kamu sekolah di sini saja. Ya, tapi kita nggak mau, kita maunya sekolah di sini. Ya orang tua kecewa kalau kita nggak sekolah sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua ada kecewa gitu. Tapi kita maunya sekolah di sini, misalnya. Nah, secara zahir kita nggak bisa ngelihat itu manfaatnya apa kalau kita sekolah di situ. Karena kita anak kecil ya, hanya sebagai seorang anak yang usia kita dengan usia orang tua itu berbeda.
pengalaman hidup kita dengan pengalaman hidup orang tua itu berbeda. Ya, mereka sudah merasakan apa yang kita rasakan. Ya, mereka menginginkan anaknya ini lebih baik dari mereka semuanya, seperti itu. Mereka ingin mencetak anaknya menjadi generasi yang baik. Ya, ada kalanya kita tapi nggak bisa melihat itu. Ya, akhirnya kita kadang abai. Akhirnya kadang kita menuruti kemauan kita saja. Padahal kalau kita menuruti kemauan orang tua, ya misalkan masuk ke lembaga pendidikan tertentu untuk sekolah, untuk apapun lah yang sifat umum, ya yang kadang kita nggak tahu positifnya untuk kita apa gitu, ataupun mungkin kita agak berat untuk menerimanya. Tapi ternyata nanti setelah berjalan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, baru dirasakan ternyata ini ya ternyata yang diinginkan orang tua. Baru kelihatan dampak positifnya. Dan akhirnya apa? Bersyukur, alhamdulillah dulu saya nurut sama orang tua. Alhamdulillah dulu saya nurut sama orang tua. Sekarang saya bisa jadi seperti ini berkat hidayah dari Allah, berkat kuasa dari Allah, berkat pertolongan dari Allah dan wasilah dari orang tua saya. Seperti itu. Ya, kadang yang kita nggak bisa tahu. Ya, memang kalau orang tuanya memberikan kebebasan kepada anak, nah, ayah ingin kamu melakukan ini, namun kalau kamu punya pilihan yang lain, silahkan kamu lakukan apa yang kamu mau. Nah, ini berarti silahkan Anda melakukan apapun yang Anda mau. Namun alangkah lebih baiknya mengikuti apa yang diinginkan orang tua. Karena itu bisa membuat mereka senang, membuat mereka bahagia, yang itu merupakan salah satu bentuk bakti kepada kedua orang tua. Allah a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari penanya tadi. Kita beralih ke penanya yang sudah resen. Kami persilahkan kepada Umu Naud Jakarta. Boleh silakan open mic-nya bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga juga kita semuanya yang sedang kajian Zoom malam ini. wabarakatuh. Jadi begini Ustadz, Alhamdulillah Ana sekarang tinggal bersama Ibu Ana yang usianya sudah 80 tahun. Eh, nah, Ana ingin di sisa usia beliau eh, Allah berkahi usianya di sisa usianya dan Allah wafatkan kalau memang sudah waktunya nanti Allah wafatkan husnul khotimah. Nah, adakah doa yang diajarkan oleh salafus soleh atau dalil yang sahih untuk doa yang tadi itu, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Iya, mohon maaf tadi apa Ibu? Doa untuk bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Iya, jadi di sisa usia beliau berkah gitu, keberkahan dari Allah. Kemudian Allah wafatkan husnul khotimah. Iya, iya baik Ibu. Jawabannya doa ya yang bisa kita panjatkan agar doa doa khusus ya dari Nabi SAW yang bisa kita panjatkan agar bisa husnul khotimah. Di antaranya bisa kita baca mungkin Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, kita minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanjatkan doa, wahai zat yang membolak-balikan hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkanlah hatiku di dalam agamamu. Kita meminta keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup kita agar kita tetap berada di atas agamanya yang tentunya ini akan mengantarkan kepada husnul khatimah. Di antara doa yang lain adalah juga yang lafadznya serupa, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku, ya palingkanlah jiwaku kepada ketaatan kepadamu. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dipalingkan senantiasa kepada hal-hal yang berbau ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup kita. Ya, sampai kita wafat nanti dan tentunya ini akan mengantarkan kepada husnul khotimah. Dan juga di antara doa yang bisa kita baca yang paling ringkas, katakanlah Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, berikan ya Allah kami atau aku meminta kepada Engkau akhir yang baik atau husnul khotimah. Sebenarnya lafaz doa banyak yang bisa kita panjatkan. Kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Sekedar kita berdoa kepada Allah setiap kita mengarahkan tangan kita ke atas,
Setiap kita memanjatkan doa kepada Allah, ya Allah berikan kepada saya husnul khotimah. Ya Allah berikan kepada saya husnul khotimah. Matikanlah saya dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian dalam lafaz Al-Quran juga Allah katakan tawaffani muslimah. Tawaffani muslimah. Ya, salah satu doa para nabi adalah wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Ya, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan tentu ini adalah keinginan untuk bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wa alhiqni bis solihin, dan pertemukanlah aku dengan orang soleh. Seperti itu. Ya, Allah alam bisawab. Alhamdulillah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita masih ada pertanyaan secara langsung. Bisa kami bacakan, Ustaz? Iya, Baik. silakan. Bismillah. Pak Ustaz, izin bertanya terkait dengan mengubur anak perempuan. Apakah dosa ini berlaku juga untuk mengubur anak laki-laki? Syukran, Ustaz. Iya, jawabannya sama. Mau mengubur anak perempuan, mau mengubur anak laki-laki, dosanya sama karena mereka sama-sama anak. Kenapa yang disebutkan dengan wa'dal banat, mengubur anak perempuan? Karena kebiasaan yang sudah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu adalah anak perempuan yang dikubur. Jadi hadis ini secara khusus membahas kebiasaan orang jahiliyah yang sudah dilakukan. Dan di sini Rasulullah memberikan ketegasan kepada umatnya agar jangan melakukan hal tersebut. Walaupun ternyata ada kejadian orang yang melakukan penguburan kepada anaknya dan terjadi kepada anak laki-laki, nah maka dosanya sama. Nah, di sini maknanya umum, baik anak perempuan maupun anak laki-laki dilarang untuk dikubur secara hidup-hidup atau membunuh mereka dengan alasan apapun. Ya, kenapa disebutkan perempuan, anak perempuan? Karena yang dilakukan orang jahiliyah adalah mereka mengubur anak-anak perempuan mereka. Seperti itu. Namun dosanya juga bisa berlaku walaupun yang dikubur adalah anak laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan kembali pertanyaan dari kolom chat. Eh, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, eh, mohon berilah kenalan kami nasihat agar bisa berbakti juga kepada orang tua kita, di mana orang tua kita telah meninggalkan kita atau tidak bertanggung jawab memberi nafkah sampai kami dewasa. Dan berilah orang tua beliau nasihat yang telah menelantarkan kenalan kami ini, dan apa yang harus dilakukan orang tua beliau jika yang menafkahi adalah sanak saudaranya yang lain. Apakah termasuk hutang, Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Apa boleh diulang pertanyaannya? Baik, Bismillah. Afwan Ustaz, mohon diberikan nasihat, berilah kenalan kami nasihat agar bisa berbakti juga kepada orang tua kita, di mana orang tua kita telah meninggalkan kita atau tidak bertanggung jawab memberi nafkah sampai kami dewasa. Dan berilah orang tua beliau nasihat yang telah menelantarkan kenalan kami, dan apa yang harus dilakukan orang tua beliau jika yang menafkahi adalah sanak saudaranya yang lain. Apakah termasuk hutang? Iya. Eh, Bentuk bakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal. Yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai seorang anak ketika kedua orang tua sudah meninggal, namun tetap ingin berbakti kepada keduanya, ternyata masih bisa. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis idza mata ibnu adam in qata'at anhu amaluhu illa min salat. Jika anak Adam meninggal, ya maka terputuslah semua amalannya kecuali dari tiga perkara. Dan salah satu yang disebutnya adalah doa apa al-waladu sholih yad'u lahu. Anak soleh yang berdoa kepada yang mendoakan mereka, ya, anak soleh yang mendoakan kebaikan kepada mereka. Jadi bentuk bakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal, yang telah wafat, yang amalannya sudah putus semuanya, ya, kita adalah mendoakan mereka kebaikan.
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosanya, ya, diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari azab kubur, dihindarkan dari siksa neraka, kemudian diberikan kedudukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalkan orang tua semasa hidupnya belum sempat menunaikan ibadah umroh atau haji, dan kita mampu membadalkan ibadah umroh atau haji untuk kedua orang tuanya, maka kita badalkan umroh dan haji untuk kedua orang tua kita. Ya, untuk dalam rangka menunaikan kewajiban mereka yang belum sempat ditunaikan selama masa hidupnya. Itu adalah bentuk bakti kepada kedua orang tua yang telah wafat. Ataupun bersilaturahim, ya, bersilaturahim dengan kerabat-kerabat orang tua kita sudah wafat, ada adik, ada kakak-kakak orang tua kita yang mana itu adalah paman atau bibi kita bersilaturahim kepada mereka semuanya, kita berbuat baik kepada mereka semuanya, ya, kepada kepada kerabat-kerabat yang lain yang ada hubungan darah dengan ayah kita atau dengan ibu kita, dengan orang tua kita berbuat baik kepada mereka semuanya, menyambung silaturahim kepada mereka semuanya, itu merupakan bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang telah wafat. Dan yang paling utama adalah tadi mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua. Itu adalah bakti kepada orang tua yang telah wafat. Nah, kemudian terkait nasihat kepada orang tua yang melalaikan nafkah kewajiban kepada anaknya sampai usia dewasa, maka perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarkan kepadanya, ingatkan kewajibannya bahwa anak-anak ini yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian adalah anak-anak yang wajib untuk kalian berikan haknya kepada mereka semuanya. Ada kewajiban yang harus kalian tunaikan kepada mereka semuanya. Sudah kita sebutkan tadi sebelumnya bahwa bisa jadi harta yang selama ini kalian dapatkan semasa hidup kalian adalah sebagiannya ini milik dari anak kita. Bagaimana caranya anak kita yang masih bayi ini bisa mendapatkan harta? Ya, kalau bukan dari wasilah orang tuanya. Allah memberikan keluasan harta rezeki kepada orang tuanya agar orang tuanya bisa memberikan hak-hak yang layak untuk anaknya yang masih kecil misalkan, ataupun sampai dia usia balik, sampai dia usia dewasa masih, ya. Kalau memang anaknya belum bisa mandiri, anaknya belum bisa untuk mencari kehidupannya sendiri, masih ada kesulitan, orang tuanya masih mampu, dia masih punya hak kewajiban untuk mendidik anaknya sampai dia bisa mandiri. Perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengulanginya lagi. Dan apakah ini termasuk hutang? Misalkan ditunaikan oleh kerabat yang lain, misalkan ditunaikan oleh bibi atau pamannya, apakah ini termasuk hutang? Maka wallahu alam jawabannya tidak termasuk hutang. Ya, tidaklah termasuk hutang. Jadi nggak perlu ada sesuatu yang dibayarkan kepada kerabat tersebut. Kecuali memang kerabat tersebut meminta sesuatu haknya. Ya, kecuali memang ketika kerabat tersebut mengatakan saya menyekolahkan anak ini, ya, anak-anak dari kakak saya, ya, tapi nanti Anda bayar pada saya. Dan disetujui sama orang tuanya misalkan. Kalau orang tuanya setuju ini akadnya hutang, ya, maka ini adalah hutang jelas. Tapi kalau dia dengan sukarela, ya ya udah kamu sama paman aja sama om aja. Kamu tinggal sama om aja, makan sama om aja, tenang biaya pendidikan kamu om yang tanggung misalkan. Maka ini bukan hutang. Ini merupakan berbuat baik pada kerabat dan ini merupakan bentuk silaturahim, ya, karena kerabat juga punya kewajiban berbuat baik kepada apa namanya, sesama, ya, ada anak dari kakaknya yang ditelantarkan, ya, atau dari adiknya yang ditelantarkan, yaitu keponakan misalkan, ya, kita punya kewajiban untuk mengkafilnya, ya, kita ingatkan kepada keluarga kita yang menelantarkan dan kita ambil alih tugas tersebut. Kita juga punya kewajiban. Ketika orang tua mengabaikan kewajibannya dalam menafkahi atau dia tidak mampu dalam menafkahi anaknya, maka kita sebagai kerabatnya punya kewajiban itu. Kita memikul beban wajib itu. Kita punya kakak, kita punya adik, mereka punya anak. Anak itu keponakan kita. Dan saudara kita ini nggak mampu, ya, atau terlilit utang, pailit bangkrut. Dan kita alhamdulillah mampu dikasih keluasan rezeki oleh Allah. Maka kita punya kewajiban untuk membantu. Ya, kita punya kewajiban untuk menafkahi mereka semua. Dan ini bukanlah masalah hutang. Ini bukanlah masalah hutang, ini adalah masalah menunaikan kewajiban sebagai sesama kerabat. Kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukur Ustaz atas jawabannya. Ada satu pertanyaan terakhir Ustaz berkaitan dengan doa.
Apa Ustaz? Doa kebaikan untuk orang tua itu apa ya? Jazakallahu khairan. Gimana apa pertanyaannya? Doa kebaikan untuk orang tua apa ya Ustaz? Ya, Jazakallahu khairan. doa kebaikan untuk orang tua banyak sekali. Ya kan? Yang sering kita baca, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ya, warhamhuma dan kasih sayang, kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami pada saat kami masih kecil. Ya, ini doa yang perlu untuk kita ucapkan setiap kali kita berdoa. Jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Dengan doa yang singkat ini, minimal doa ini kita baca. Rabbi firli wali walidayya. Ya, Rohku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Warhamhuma. Rahmatilah mereka, kasih sayang, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami pada saat kami kecil. Seperti itu. Doakan orang tua agar diberikan kesehatan. Doakan orang tua agar diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Doakan orang tua agar dihindarkan dari berbagai macam bahaya dan penyakit. Doakan orang tua agar senantiasa istiqomah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Doakan orang tua agar bisa masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Doakan orang tua agar dijauhkan dari siksa api neraka dan juga siksa kubur. Doa ini gak mesti dengan kalimat bahasa. Doa ini bisa kita panjatkan dengan bahasa apapun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, tidak terbatas dengan apa yang diucapkan seorang hamba. Jangankan kita berbicara dengan bahasa yang berbeda, apa yang ada di hati kita yang terbesit di hati kita saja Allah tahu. Jangankan kita doa pakai bahasa Sunda, kita doa pakai bahasa Jawa, kita doa pakai bahasa Batak, bahasa Betawi, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Indonesia, bahasa apapun yang kita inginkan silahkan. Ya, yang jangankan dengan bahasa yang berbeda, apa yang terbesit dalam hati saja Allah pun tahu. Gitu. Dan yang lebih utama adalah berdoa sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau nggak bisa, ya tadi silahkan berdoa dengan apapun yang dikehendaki, dengan bahasa apapun yang bisa dilakukan. Doakan semua kebaikan untuk segala kebaikan yang kita doakan kepada Allah, yang kita mintakan kepada Allah untuk kedua orang tua kita itu adalah doa kebaikan. Ya, tadi sudah kita berikan contoh-contoh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukran Ustaz atas jawabannya. Sudah tidak ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Masih ada satu Ustaz, Afri, di chat pribadi Ana. Oh, nah, betul Ustaz. Ana izin untuk bacakan. Bismillah, izin bertanya Ustaz luar tema. Diberangkatkan umroh tapi di travel yang tidak sunnah. Ditolak atau bagaimana baiknya Ustaz? Mohon pencerahannya jazakallahu khairan. Baik, jawabannya adalah diterima. Ya, terlepas dari travel apa yang diberikan kepada kita sebagai fasilitas, ya diterima silakan. Karena ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Apalagi misalkan umrohnya ini adalah umroh yang pertama kali, yang dimana umrohnya ini adalah umroh wajib. Ya, dan Allah Ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Maka sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah haji dan umroh ini, katakan para ulama, wajib atas setiap manusia minimal sekali seumur hidup. Ketika kita punya kesempatan untuk bisa pergi umroh, ya diberikan hadiah, diberangkatkan umroh, walaupun dengan travel yang sunnah, yang tidak sunnah, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah ya, pengamalannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ini nggak mengapa silahkan. Karena fakta di lapangannya ketika kita beribadah umroh, kita nggak harus menurut 100% dengan apa yang diperintahkan travel. Kita punya kebebasan. Kalau travel punya program ini kita mau nggak ikut ya, travel juga nggak akan memaksakan Pak atau Bu. Ya, silakan melakukan, nggak masalah. Dan kita punya kesempatan untuk menunaikan kewajiban, namun kita malah enggan menunaikan. Nah, ini menjadi catatan untuk kita nanti. Ketika Allah wafatkan kita dalam keadaan kita belum sempat menunaikan kewajiban ini. Padahal dulu kita punya kesempatan untuk menunaikannya, tapi kita abai. Nah, ini yang jadi perhatian. Ketika nanti Allah tanya di hari kiamat di akhirat, kenapa engkau tidak melaksanakan umrah di dunia? Padahal engkau punya kesempatan, apa jawaban kita? Nggak mungkin jawaban kita karena travelnya tidak sunnah. Ya, ini jawaban yang tidak apa namanya tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak menerima.
Umroh ini merupakan hal ibadah yang wajib. Ya, wajib bagi mereka yang apa? Yang mampu. Dan kapan bisa dikatakan mampu? Ketika ada kesempatan, salah satunya. Ya, ketika ada kesempatan maka dia merupakan kategori mampu. Ada orang yang ingin mengumrohi dia dan dia tidak mau, maka dia sebenarnya sudah masuk kategori mampu dan dia enggan melaksanakan ibadah umroh. Kalau misalkan sampai menolak, dia punya dosa di situ, Pak. Mengabaikan, melalaikan ibadah yang wajib dan Allah wafatkan dia dalam kondisi dia belum sempat melaksanakan umroh sama sekali misalkan. Jadi dia punya kesempatan tadi. Ya, travelnya tidak sunnah nggak masalah. Kita nggak perlu harus ikut travelnya. Kita bisa searching sendiri, Bu, atau Kak. Iya, ada aplikasi-aplikasi bimbingan umroh. Ada yang itu, ya ada aplikasi yang dibuat oleh ya, dari Ustaz Firanda Mirza, Hafizahullah Ta'ala, bekal haji. Bisa dilihat di situ tuntunan-tuntunan ibadah haji ataupun umroh. Kita bisa mengacu dari situ aja, nggak usah ikut sama travel. Bicara baik-baik sama travel, saya ingin melaksanakan ibadah sendiri. Nanti tolong saya nggak usah dicari kalau misalnya ada misah dari kelompok atau dari apa. Ya, atau sekedar kita ikut arah mereka membimbing supaya nggak nyasar gitu kan. Tapi tetap praktek ibadahnya kita ingin melakukan sendiri. Jelasin aja ke travel, Mas. Pasti mereka juga pak. Kan kita sudah bayar. Kita ini customer yang harus mereka layani dengan maksimal. Seperti itu. Jangan ditolak, tetap diterima dan ikuti ibadah haji sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang media sudah banyak. Bisa bertanya kepada Ustadz untuk membekali dengan ibadah-ibadahnya atau dengan aplikasi ya atau dengan internet cari di Google ya banyak website situs-situs yang mengajarkan ibadah-ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai sini. Silakan. Nah, Ustaz. Kita cukupkan ya, Ustaz. Baik. Nah, syukron wa jazakumullah kepada Ustaz Rizky atas materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh para jemaah. Kami juga ucapkan jazakumullah kepada para jemaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Ustaz tadi bisa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah serta faedah-faedah ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Manipulasi kesimpulan. Baik, kami selaku pengurus dari Bumikum Ngaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian kita pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada jemaah boleh lift dari sini. Barakallahu fikum.